kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang kekasih yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan Yesus. Doa saya, semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, diberi kekuatan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara, hari ini Minggu 14 Mei 2023 kita akan mempelajari firman Tuhan mengenai peristiwa-peristiwa sesudah kebangkitan Kristus, sesudah Paskah. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita
menyambut Kamis 18 Mei yang akan datang, kita akan memperingati peristiwa kenaikan Yesus di surga. Supaya kita tahu apa sih yang terjadi di antara Paskah sampai hari kenaikan Tuhan yang 40 hari. Supaya iman kita bertumbuh, karena iman bertumbuh melalui pendengaran firman dan pengetahuan kita bertambah, agar kita tidak menjadi salah sesat. Ya. Karena kerajinan tanpa pengetahuan itu juga sia-sia. Mari kita mempersiapkan diri untuk mempelajari firman Tuhan dan mempraktikkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, mohon ampun buat semua dosa salah kami. Bapa, beri kami kekuatan mengampuni orang yang bersalah. Tuhan, kami rindu mempraktikkan firman. Tuhan, hari ini kami mau mempelajari firman-Mu mengenai peristiwa sesudah Paskah sampai hari kenaikan Tuhan ke surga. Tambahkanlah pengertian kami, tambahkanlah pengetahuan kami, dan mampukan kami mempraktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, Kamis tanggal 6 April 2023 adalah malam Getsemani. Kita peringati saat malam terakhir Tuhan Yesus makan bersama murid-murid. Lalu Tuhan Yesus mencuci kaki mereka dan menasehati mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan Tuhan berkata, waktunya sudah semakin dekat. Sesudah makan malam bersama di Lenteng Yerusalem itu, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana semalam-malaman Tuhan Yesus bergumul dalam doa, ratapan dan tangisan. Akhirnya dia berkata, biar kehendakmu terjadi, bukan kehendakmu jadi. Murid-muridnya tertidur. Yesus mengingatkan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja di dalam doa, sebab tubuh ini lemah. Supaya rohmu kuat, berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja, tidak sanggupkah kamu? Murid-murid kembali tidur dan Tuhan Yesus berdoa. Sesudah itu Tuhan Yesus ditangkap, dibawa ke rumah imam besar Kayafas, disiksa secara brutal, difitnah dengan sadis, dikhianati Petrus 3 kali, dan ditinggal kabur oleh murid-muridnya yang ketakutan. Jumat 7 April 2023, Jumat Agung, kita memperingati hari kematian Kristus di kayu salib demi menanggung dosa manusia, dosa orang-orang berdosa. Tidak orang satupun manusia semua orang sudah berdosa, akibatnya kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia hingga diberikan anak, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui salib Kristus ada pengampunan dosa, ada rekonsiliasi hubungan dengan Tuhan yang sudah rusak karena dosa, ada penyertaan Tuhan dalam hidup dan mati orang percaya. Hidup disertai, ditolong, dikuatkan Tuhan, diberi semangat setiap hari. Mati pun berarti beristirahat dengan tenang bersama Tuhan, dan akhirnya naik ke surga mulia, tempat di mana tidak ada susah, tidak ada sakit, dan air mata tidak ada. Karena apa? Karena hidup bersama-sama Tuhan. Lalu Minggu 9 April 2023, ingatkah saudara kita merayakan Paskah dengan sukacita, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Momen kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia berkuasa atas maut. 1 Korintus 15 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 17 menyatakan dalam versi terjemahan baru, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan, sia-sialah imanmu. Kamu masih hidup dalam dosa. Di dalam bahasa Indonesia masa kini,
Kalau Yesus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu itu hanya impian belaka. Berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak punya harapan sama sekali. Syukur kepada Yesus Kristus, Dia sudah bangkit. Berarti iman kita tidak sia-sia. Berarti harapan kita tidak kosong. Sebab Yesus hidup, ada harapan akan masa depan. Ada harapan dalam kesusahan, kesulitan bersama Tuhan. Tuhan akan beri saya kekuatan. Tuhan akan memberi saya semangat. Tuhan akan memberi saya jalan keluar. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit, Dia sama dengan manusia lain. Dia tidak ada beda. Dia cuma orang baik. Dia cuma nabi. Dia cuma guru. Tetapi kebangkitannya membuktikan bahwa Ia Tuhan yang berkuasa. Yesus berkata bahwa Dia beserta orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi. Saudaraku, apa yang terjadi antara Paskah, kebangkitan Kristus, sampai Kamis yang akan kita peringati tanggal 18 Mei, peristiwa kenaikan Yesus ke surga. 40 hari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Di dalam Markus, di dalam Matius, di dalam Lukas, di dalam Yohanes, di dalam Kisah Rasul sudah dicatat. Hari ini kita pelajari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurimu ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, yang dimaksud adalah Pilatus, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara, kebangkitan Yesus menimbulkan kegemparan besar di Yerusalem. Sekelompok perempuan berlari berjalan cepat melintasi jalan-jalan mencari murid-murid Yesus untuk memberitahukan kabar yang besar yang menakjubkan bahwa Yesus sudah bangkit. Pada waktu yang sama, sekelompok pemimpin agama yang iri dengki bersekongkol untuk menutup peristiwa kebangkitan itu. Mereka menyogok para prajurit untuk mengatakan hal yang bohong, bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Mana mungkin? Murid-muridnya adalah orang biasa. Prajurit-prajurit Romawi itu satu kompi dan mereka orang yang jago-jago berperang. Jadi peristiwa itu sampai hari ini masih jadi keributan mengenai kebangkitan Kristus. Ada dua pilihan, percaya bahwa Yesus bangkit dari orang mati, membuktikan dia berkuasa, dia Tuhan, atau menutup diri dari kebenaran fakta tersebut dengan menyangkalnya, mengabaikannya, atau berusaha meremehkan asli peristiwa kebangkitan. Itu pilihan. Tapi bagi kita saudara, mari kita meneguhkan hati kita bahwa Yesus sudah bangkit dan dia Tuhan. Mari kita contoh apa yang dilakukan Maria Magdalena, pergi memberitahukan kepada murid-muridnya. Mari kita buka di dalam Markus 16. Markus 16 ayat 9 sampai 14. Markus 16 ayat 9 sampai 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari antara mereka. Mereka keduanya dalam perjalanan keluar kota, di bagian lain disebut kota Emmaus. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain tentang Yesus yang sudah bangkit
itu, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Lukas 24 juga diceritakan mengenai kebangkitan Yesus. Menyatakan bahwa supaya orang percaya dan hidup dalam pertobatan, tidak lagi melakukan dosa, supaya memperoleh pengampunan dari Tuhan. Jadi pertobatan dan pengampunan itu sepasang. Tidak bisa kita terima pengampunan lalu kita tidak bertobat. Jadi apa yang Yesus lakukan selama 40 hari semenjak Paskah sampai kenaikannya, yaitu menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 juga diceritakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 20 juga Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya, yang mengatakan, sebelum aku colok sendiri dengan jariku lubang bekas pakunya, aku tidak percaya. Padahal teman-temannya sudah mengatakan, benar Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit. Thomas tidak percaya. Yohanes 21, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dicatat Yesus peduli kebutuhan murid-muridnya. Mereka lapar. Usaha mereka semalaman mencari ikan gagal. Waktu mereka dengar perintah Tuhan dan taat, maka mereka diberkati. Mereka mengalami mujizat. Lalu di dalam Yohanes 21 juga ayat 15 dan selanjutnya, dicatat mengenai Yesus memulihkan Petrus. Ingatkah kita bahwa Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Mengatakan bahwa dia tidak kenal. Enggak kenal. Yesus memulihkan harkat martabat Petrus. Petrus sudah merasa menjadi manusia yang gagal. Ngomong doang, tapi tidak dapat membuktikan. Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Lalu Yesus berkata, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Mau mengabdi kepadaku? Kalau begitu, gembalakanlah domba-domba. Yesus menganalogikan dirinya sebagai gembala dan orang-orang percaya adalah domba. Saudara, dari pelajaran ayat-ayat firman Tuhan ini, ada kesimpulan yang kita bisa dapat. Apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari dari masa Paskah sampai kenaikannya. Ia menampakkan diri kepada murid-murid. Ia menampakkan diri kepada murid-murid. Ia memulihkan orang yang terluka, orang yang merasa gagal total mengabdi kepada Yesus, yaitu Petrus. Tuhan juga memperdulikan kebutuhan murid-muridnya yang mau mendengar dan taat. Yesus menampakkan ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk menyatakan, hei, aku ini benar-benar sudah bangkit. Aku ini Tuhan, aku ini Juru Selamat. Beritakanlah kepada banyak orang tentang kebangkitan, agar mereka pun dapat mengalami lawatan. Mereka hidup dalam pertobatan. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Bertobat, berhenti berbuat dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Maka pengampunan akan diberikan. Pemulihan akan diberikan. Selama masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk bertobat. Seperti Tuhan mengasihani Petrus, Tuhan juga mengasihani saya dan saudara. Sebab itu kalau kita masih hidup, mari lakukan kehendak Tuhan. Saksikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus berkuasa. Ada harapan, ada masa depan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada harkat martabat yang diperbaharui. Kita berharga di mata Tuhan. Supaya banyak orang bisa melihat hidup saya dan saudara sebagai agen representasi. Jadi 40 hari Yesus menampakkan diri, menyatakan kuasanya
menyatakan kepedulian, menyatakan mujizat, menyatakan kasih. Saya dan saudara, mari kita ceritakan kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita alami setiap hari, supaya orang mendengarnya dan memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita, karena kita tidak bisa apa-apa, hanya Tuhan yang memampukan. Hari Kamis tanggal 18 Mei kita akan berkumpul bersama-sama memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Sedang apa Tuhan Yesus di sorga? Apa perintah? Persiapkan diri dan lakukan apa yang Tuhan mau. Pergi beritakan kepada banyak orang, supaya orang tidak hidup di dalam ketakutan, depresi, tidak percaya, degil hati, supaya mereka mengenal, bertobat, dan sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Juru Selamat, hanya Yesus satu jalan menuju ke surga. Pergi beritakanlah itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mempelajari firman Tuhan mengenai peristiwa yang terjadi. Sudah Tuhan Yesus bangkit sampai kenaikan. Tolong kami menjadi agen representasi Tuhan yang benar, supaya banyak orang boleh percaya kepada-Mu dan bersama. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan tahu masalah kami, dan kami berharap dan sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Imani sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menyertai kita senantiasa. Cinta Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan yang manis dan erat dengan Roh Kudus menolong kita semua bisa mampu menjadi agen representasi Tuhan di dalam komunitas kita. Dan apa yang kita butuhkan, Tuhan akan menolong, mencukupkan, dan memberi. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.